Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handayani Nurkorea dengan NIM 2004218. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas pada pertemuan 4 mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang diampu oleh Bu Dr. Nora Eka Putri, SIPM SI. Adapun materi pada pertemuan ini yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi dilakukan pada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Contohnya yaitu saat berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, adanya umpan balik pribadi. Yang ketiga, terjadinya hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, bersifat saling persuasif. Fungsi dari komunikasi interpersonal adalah untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai salah satu tanda efektivitas proses komunikasi. Proses komunikasi interpersonal melibatkan beberapa unsur atau elemen, yaitu yang pertama, sensasi, yaitu proses menangkap stimulus berupa pesan atau informasi verbal maupun non-verbal. Pada saat berada pada proses sensasi ini, maka panca indera manusia sangat dibutuhkan, khususnya mata dan telinga. Selanjutnya, persepsi, yaitu proses memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Yang ketiga, memori, yaitu proses penyimpanan informasi dan evaluasi dalam kognitif individu. Yang keempat, berpikir, yaitu proses mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Contoh komunikasi kelompok antara lain saat kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. Adapun klasifikasi kelompok, yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Cooley pada tahun 1909 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaluddin Rahmat membedakan kelompok ini berdasarkan kelompok primer berdasarkan karakteristik komunikasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage. Sedangkan komunikasi pada kelompok primer biasanya bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder bersifat non-personal.
Yang kedua, komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok sekunder sebaliknya. Yang ketiga, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder instrumental. Yang keempat, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal. Selanjutnya, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Model-model dari komunikasi massa yang pertama yaitu model jarum hipodermis, yang mana model ini beranggapan bahwa media massa mempunyai pengaruh langsung sangat kuat, segera atau cepat, dan sangat menentukan terhadap sasaran dan hampir tidak ada kekuatan apapun yang menghambatnya. Media massa digambarkan sebagai jarum raksasa yang menyuntik sasaran yang pasif. Yang model ini menurut para peneliti terdahulu didasarkan pada anggapan bahwa yang pertama, media yang sangat berpengaruh mampu memaksakan kehendaknya pada sasaran yang sama sekali tidak berusaha mencoba berpikir lain. Yang kedua, sasaran dianggap tidak mempunyai hubungan satu sama lain, terikat pada media massa tapi tidak terikat pada kelompoknya. Yang kedua yaitu model komunikasi dua tahap. Tahap pertama adalah pengalihan informasi dari media massa pada para pembuka pendapat, dan ini merupakan bentuk komunikasi massa. Tahap kedua dari pembuka pendapat pada para pengikutnya atau anggota masyarakat lainnya. Selain merupakan pengalihan informasi, yang lebih penting ialah merupakan penyebarluasan pengaruh ini bukan lagi berbentuk komunikasi massa, tetapi komunikasi antar personal. Yang ketiga, model komunikasi satu tahap. Model ini merupakan penyempurnaan daripada model jarum hipodermis. Model satu tahap ini beranggapan bahwa media massa langsung berpengaruh pada sasaran tanpa melalui pemuka pendapat. Bedanya dengan jarum hipodermis ialah komunikasi satu tahap mengakui bahwa tidak semua media memiliki kekuatan pengaruh yang sama. Model ini memperhitungkan peranan selektivitas sebagai faktor yang menentukan penerimaan sasaran. Artinya, sasaran memilih-milih media massa atau isinya. Sasaran berbeda-beda persepsi dan kemampuannya mengingat pesan. Model ini mengakui pula kemungkinan timbulnya dampak yang berbeda pada sasaran dari pesan yang sama. Selanjutnya, model komunikasi banyak tahap. Model ini mencakup semua model yang dibicarakan terdahulu. Model ini dikembangkan berdasarkan pengertian bahwa pada kenyataan komunikasi terjadi suatu fungsi penyebaran informasi secara estafet kepada sasaran yang jumlahnya besar. Komunikasi massa yang efektif yang perlu diperhatikan yaitu mencakup sasaran yang luas. Yang kedua, latar belakang sasaran lebih banyak variasinya. Yang ketiga, komunikasi biasanya dilakukan dari jarak jauh, tidak berhadap-hadapan. Dan yang terakhir, tidak adanya umpan balik atau feedback langsung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.